rasanya tadi pasti terima, ya balance lah ya, nggak terlalu berat, biasa gitu ya. Ya. Ini sekarang berat bos, berat. Ini berat beneran, serius. Gue makanya dari tadi ini berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Kakak Bre semuanya. Ternyata di Indonesia itu berbagai macam hal ada. Culture apapun lah ya namanya, budaya dan macam-macamnya. Ternyata Indonesia itu segitu banyaknya keanekaragaman. Salah satunya yang paling beraneka ragam adalah pusaka. Nah, ada tamu saya hari ini yang akan bercerita ternyata pusaka Indonesia itu sudah tersebar di mana-mana. Kita kenalan dulu sama Om Din. Ya, halo Om Din. Sehat Om? Sehat. Selalu sehat ya. Sehat. Ini Om Din ini konon kabarnya itu pengen menceritakan sesuatu tentang salah satu pusaka yang ada di Indonesia. Ya. Cuman ternyata nggak sengaja ketemunya di sebuah negara. Ya. Gitu ya. Ya. Begini ceritanya. Silakan Om. Jadi ini pengalamanku pertama setelah COVID. Oke. COVID itu kan nganggur lama, terus ini ada lowongan pekerjaan kolektor pusaka di Surabaya. Di Surabaya. Ya, Oke. kolektor terkenal pokoknya di Surabaya. Semarang Surabaya pasti tahu beliau. Dan aku ngelamar situ tuh cuma lewat DM IG. Terus ditanya, udah pengalaman jadi editor belum? Gitu. Oh, sudah pernah aku. Terus suruh ngirim portofolio lah seperti biasa. Ya. Ngirim, nyampe di sana ditanya soal budaya, malah ditanya soal budaya, kenal pusaka apa saja. Pusaka-pusaka di Indonesia itu apa aja. Terus saya jawab, pusaka itu nggak harus yang berbentuk benda sajam lah. Terus oh cocok gitu. Terus berarti pernah tahu soal pusaka nggak? Ya lumayan sih kok, aku bilang gitu. Kok lumayan? Ya karena sejak kecil kakekku itu, aku bantu kakekku lah. Bantu kakekku itu untuk jamasan pusaka-pusaka di orang desaku dulu. Oh, aslinya? Malang, Jawa Timur. Oh, Malang. Oke. Nah, karena emang kakekku ini keturunan abdi dalam dari keraton Yogyakarta. Dia itu sering disepuhkan lah di desaku. Dia ini paham soal perawatan pusaka itu paham. Jadi dites soal pusaka, akhirnya malah dites soal pusaka masuknya itu. Oh, oke. Oke. Pada suatu hari ada lelang online di sebuah web barang-barang antik atau barang-barang seni di Jerman. Bosku itu tahu. Akhirnya dia ikut ngebit beberapa pusaka. Dikejar terus sampai beliau itu habis hampir 10.000 US dollar. Wow. Satu pusaka. Untuk satu pusaka. Dia itu hampir 50.000 US dari 3 pusaka itu. Pusakanya itu pertama tongkat tunggal Panaluan. Oke. Itu pusakanya para tetua adat suku Batak. Oke. Nah, terus yang kedua itu pisau podang. Oke. Podang itu pedangnya perang orang Batak. Oke. Kalau nggak salah itu zaman Sisingamangaraja. Iya, Sisingamangaraja. Terus pedangnya orang Nias. Oke. Pedangnya headhunter. Oh wow. Oh iya, oke. Paham. Kan di beberapa daerah kita kan ada budaya headhunter. Iya. Nah, yang paling agak ngeri ini yang tongkat. Oke. Ya, dia pulang ditunggu berapa bulan akhirnya datang ke Indonesia. Belum dibuka aja dari kotaknya, dari kemasannya itu udah aneh semua sih di studio tuh. Keanehannya adalah ada kayaknya tiba-tiba listrik mati semua. Itu belum dikeluarin tuh. Oke. Listrik mati semua. Dikira Pak belum diisi mungkin. Udah kok diisi 10 juta kemarin gitu. Terus kamera nggak nyala tapi nggak bisa ngerekord. Cuma item blank gitu.
Terus aku waktu live itu, aku kan pernah jadi host juga pusaka. Itu gerak sendiri ngadep kamera. Itu kameramen lari tuh. Kan aku live-nya itu emang kadang anak-anak emang gak kira-kira. Jam 11 malam, jam 1 gitu. Itu bergerak sendiri. Akhirnya suatu hari, siang hari aku sama anak-anak nekat. Ini ada apa pusaka dengan tongkat ini? Kadang ada bau melati nyebar, kadang bau bangkai, bau jenazah. Oh iya. Kadang bikin emosi satu, gak ada apa-apa semua bisa marah semua. Oh bawaannya panas. Marah. Tiba-tiba ada yang gak bisa bahasa Batak, kesurupan bahasa Batak. Wow. Terus akhirnya satu siang aku nekat karena aku dinilai paling berani kata teman-teman. Aku buka lah, itu ada kayak ada silinder itu. Aku goyang-goyang. Oke. Goyang-goyang, ini IC-nya apa sih? Itu ada kayak ada panteknya gitu, paku dari kayu. Aku pukul berlahan-lahan, buka. Di situ ada bungkusan kain putih yang udah warnanya kayak jadi warna-warna tulang coklat-coklat gitu. Aku buka lahan berlahan. Di situlah ada janin. Janin dikeringin. Sebentar, janin manusia. Janin manusia. Kalau aku ngira janin, tapi anak-anak karena berpikir tikus mungkin, anak tikus mungkin, karena bentuknya sama kan. Kayak gitu ya. Iya. Fotus lah kalau orang Iya, bilangnya fotus. Tapi udah nggak, ya otomatis udah nggak merah lah ya. Iya nggak merah, hitam kering. Udah rapuh banget. Terus Kayak gampang hancur gitu. Iya. Terus aku lapor lagi, aku masukin, aku minta maaf, aku demam seminggu. Om Bre Mas Bre, jadi kondisinya itu ini tongkat panjang gitu ya. Terus kan kalau di senjata tongkat itu kan sebelum bilahnya di ujung itu kan kayak ada tempatnya kotak gitu, kayak bulat gitu ya. Bulat di atas bulatan itu ya silinder kayak mic ini. Di atas ini tuh ada karakter manusia gitu. Oke. Terus ada rambutnya. Ukiran lah ya. Ukiran manusia, ada rambut. Ya, itu katanya rambut manusia juga yang habis di lawannya. Terus di dalam kotak itu ada. Oh wow. Segede apa sih Om Din? Kalau orangnya 170 gitu ya, paling tingginya harus dia dengan di bawah telinga. Panjang ya? Panjang. Ada 4 gitu dulu. Dipulangin. Dikasih bonus 3 sama orang Jerman. 4 tombak? Iya, 4 tongkat. 4 tongkat? Iya. Tongkat ya? Akhirnya banyak di tongkatnya. Ada lebih dari 10 mungkin. Akhirnya datang sendiri. Ada orang ngasih, ada orang... Oh, tanpa sengaja tiba-tiba ada orang ngasih dengan bentuk yang sama. Sama. Dan itu bukan orang Batak semua yang ngasih. Ya dulu katanya sih sekitar tahun 1912 itu tongkatnya hilang, dirampas Belanda. Terdeteksi terakhir di Belanda tahun 80-an. Yeah. Terus akhirnya terdeteksi di kolektor barang antik ini orang Jerman ini. Satu itu. Tapi Om Din sempat ngelihat nggak si 4 ini kan bentuknya sama nih? Iya, nggak beda-beda, beda suku, beda bentuk. Oh. Beda marga lah. Misalnya Sinambela tongkatnya apa? Terus nanti marga Sinaga tongkatnya apa? Kan setiap ketua marga itu punya tongkatnya. Om Bre Mas Bre, kalau misalnya salah satu dari kalian yang masih punya serumpun dengan yang disebutkan tadi, silakan komen ya. Pernah dengar apa? Tongkat Tunggal Panaluan. Tongkat Tunggal Panaluan. Oke. Barangnya masih ada? Barangnya kalau di Surabaya kemungkinan masih ada sih. Dan aku pernah lihat di YouTube itu rekaman pemerintah kolonial Belanda, itu tongkatnya bisa gerak sendiri, nari sendiri gini. Ada kalau di YouTube Tongkat Tunggal Panaluan gitu. Ada rekotan video tahun era kolonial. Cang, coba nanti masukin Cang. Kalau misalnya ada gerak gini sambil nari-nari ini. Wah, tongkat itu gerak sendiri. Gerak sendiri. Oke, balik ke pengalamannya Om Din di dalam studio gitu ya. Selain itu, selain gerak-gerak dan selain ada beberapa kejadian, apa yang pernah ditemuin? Kalau yang di tempat penyimpanan keris Bali itu ada yang pernah lihat itu rangde.
Rangde itu leak. Itu kayak gini. Iya. Duduk di tempat keris-keris Bali. Kalau kata temanku itu parkirannya Ferrari karena kerisnya mahal-mahal. Parkirannya Ferrari. Iya, parkiran karena ada yang harganya 1 miliar, harga paling murah tuh ratusan juta. Keris itu. Keris. Wow. Keris Bali itu keris Ferrari kata teman-temanku. Ya. Ada yang lihat orang pakai baju kuno, pegang tombak gitu yang jaga keris Jawa. Bapak-bapak tua pakai baju cuma ini gak ada apa, pakai kain. Iya. Di sini digelung. Pegang tombak panjang gitu. Jaga di situ kata temanku. Itu lebnya Lebaran karena nggak tahu ya temanku tuh cari duit aja lah live. Pulang lah 3 hari Lebaran. Itu dia masuk studio sendiri kayak gini di tempat penyimpanan keris Jawa itu dia lihat itu sama di penyimpan keris Bali dia lihat itu sosok Rangde itu. Oke. Sekarang kita lanjutin soal si tongkat itu tadi. Ada yang mengkonfirmasi nggak kalau itu beneran janin atau? Akhirnya temanku itu bikin konten di TikTok sama di YouTube. Itu waktu agak lain pertama naik. Oke. Film agak lain pertama naik. Itu aku yang ngedit, aku kasih hashtag agak lain, pasukan bermarga, akhirnya viral. Terus ada beberapa orang yang emang orang-orang Batak itu mengkonfirmasi, ya itu janin. Dan banyak yang konfirmasi ada cerita-ceritanya gitu. Salah satunya apa? Salah satunya itu emang tongkat untuk para tetua sesepuh adat dan untuk menjaga wilayah mereka dari hal-hal negatif lah. Terus untuk kewibawaan sukunya gitu juga sih. Terus apa lagi ya? Ada yang bisa nggak dipinjam nanti kalau ada upacara adat gitu. Upacara adat Nah itu sama bosku malah mau dikembalikan. Karena ada panggilan ini bukan hakku ini. Ini hak mereka gitu. Hak mereka ya. Terus karena menunggu untuk persiapan adatnya yang mungkin mahal, akhirnya belum dikembalikan sampai sekarang. Berarti barang itu masih ada? Masih ada di Surabaya. Wow, seru sekali ya kalau punya barang-barang kayak gitu. Cuman ada cerita nggak dari sisa yang lainnya itu apa itu namanya? Bukan yang pedang tadi itu. Kalau pedang yang dari Nias ini bikin aku pusing. Waktu mau kan biasanya aku disuruh bersihin pusaka gitu. 6.000 itu kadang aku suruh bersihin. Aku pas yang pedang Nias ini yang headhunter ini, aku hunus itu bikin pusing, langsung bikin kayak di sini kayak langsung kayak gelap gitu. Dan baunya emang amis darah sih. Berkarat. Jadi kalau dicium ini amis darah. Ada ini nggak? Ada hal yang kejadian nggak pada saat bersihin pedang itu? Ya, selain itu tadi. Pusing, terus kata temanku itu lihat kayak orang nias gitu di sekitaran situ sering gitu diem gitu. Lewat aja gitu. Wow. Tapi Om Din sendiri selain memelihara lah ya, 6.000 Cok. Banyak. 6.000. Dari era Kediri sampai era zaman sekarang. Pusaka yang dikoleksi. Keris, pedang, tombak, tongkat, terus kitab kakawih. Apa itu Cang? Terlalu cari Cang. Kakawih itu lontar yang ditulis. Oh, pakai aksara Jawa. Aksara Jawa kuno. Honocoroko? Bukan. Oh, bukan. Kaganatawa itu yang kawi. Yang prasasti, yang ditulis prasasti. Ya. Terus ada Pataka. Pataka itu? Pataka itu. Ini yang kayak gantungan itu ya? Iya, nggak kayak tombak. Tapi ada gantungannya gitu kan? Ada Pataka Dewa Baruna. Era Majapahit itu konon ditaruh di atas kapalnya Majapahit. Terus Pataka naga apa gitu lupa aku. Yang paling ingat tuh Pataka Dewa Baruna itu. Ada cerita di situ? Cerita di situ aku mimpi
kayak di kapal Jung Jawa Oh, heeh. itu kayak lagi ngarungin lautan tapi aku langsung bangun. Ya ini aku di mana ini? Takut ke bawah dia. Takut ke bawah. Dan kayak kadang temanku tuh ngomongin nih kayak dapat visual era kerajaan gitu. Lagi gambaran di mana kerajaan keratonnya kayak apa gitu. Itu sering temanku ada yang kalau di era Pataka itu. Tapi ada nggak orang yang datang ke sana ini ya, datang ke sana terus mengklaim bahwasanya itu punya mereka misalnya kayak gitu? Belum ada. Belum pernah. Belum ada. Karena ini emang memulangkan dari luar negeri sih. Beberapa dimulangkan. Sampai yang ada yang datang malah ngasih gitu ya. Ngasih. Karena nggak tahu ini apa sejarahnya. takut atau khawatir gitu. Takut gak bisa merawat sama takut ada kejadian lihat naga atau apa gitu. Gitu sih. Wow. Atau sering nemu yang plat bahu gitu, malah takut karena diikutin sosok resi gitu. Terus ada yang takut diikutin apa gitu, pasti diserahkan ke situ. Oke. Artinya adalah setelah nanti ini semua sudah dirawat gitu ya. Si yang punya kolektor ini atau si kolektor ini akan mengembalikan ke manapun itu nantinya. Iya. Atau mungkin ada yang dipelihara. Ada yang dilelang sih. Ada yang dilelang. Ada beberapa ya orang terkenal di pemerintahan yang memang membeli gitu. Siapa Jang? Ada. Ada lah ya. Ada. Ya. Jadi menteri sekarang orangnya. Menteri Jang. Aku sebut menterinya pasti pada tahu semua. Enggak usah. Kemana-mana Pak Kris ya Jang. Artis ada. Kris tuh. Kris punya artis. Beli Kris. Mas aja direkod ya. Mas yang direkod. Ada artis. Cewek-cewek langsung wah. Bisa bikin begitu? Enggak, iya. Iya, kalau bawa itu bisa bikin. Jang. Cari. Boleh kali Jang. Ada. Karismatik. Bandnya ya adalah band terkenal sampai sekarang bandnya. Ada juga. Ada. Yang punya begituan. Ini Kimata jadi gosip. Terus ya emang untuk yang buat ngedatengin rezeki ada yang tujuannya minta lelang buat ngedatengin rezeki pengusaha. Jadi mereka sudah apa namanya kayak sudah riset dulu gitu ya. Ini keris apa, and then sama si Koko ini dilelang gitu ya. Terus pas ditanya tujuannya adalah itu. Tujuannya itu ditanya pengusaha rokok terbesar di Jawa Timur untuk cari pusaka apa. Jadi kalau levelnya pengusaha itu pesugihannya bukan ke Gunung Lawu lagi. Barang. Cari keris. Pusaka. Dari sekian banyak barang kolektor itu, yang paling banyak keris berarti? Ya. Iya ya, karena di kita tuh dari zaman dulu penjajahan ya Cang ya. Ya Bang sih. Keris itu nomor 1 ya. Ada yang paling mujarab nggak? Paling sakti nggak? Paling sakti itu aku pernah dikasih keris Bali. Itu kalau pas hujan aku cabut dalam hitungan detik berhenti hujan. Ya mungkin kalau yang dicabut dari tempatnya. Ini Bismillah ini acungin ke langit berhenti. Tahu kenapa? Bisa kalau dulu. Ada namanya itu keris ya, kalau kerisnya brojol tapi pamornya motifnya itu satu ada hitam, satunya ada pamornya. Motif lah kalau di sini motif. Apa motifnya? Motifnya itu Tirto Tumetes, air menetes, tapi baliknya cuma hitam doang. Hanya satu sisi. Satu sisi. Kalau orang-orang pusaka itu nyebutnya keris tangkis. Penangkal. Penangkal. Sering dipinjemin teman-teman IO. Dipinjem buat nangkal hujan. Ada begitu ya Pak. Ya. EO Jawa Timur itu beberapa kenal mereka punya pusaka daripada manggil pawang bayar mahal. Wow. Ada kejadian enggak yang kan nanti kan gara-gara si tombak itu tiba-tiba marah, semua emosi marah gitu. Maaf nih, ada kejadian lebih buruk itu enggak? Maksudnya sampai benar-benar kalian itu rame gitu pukul-pukulan. Aku hampir bacok orang.
pakai mando. Wah. Ini udah mau berkelahi anak-anak. Terus aku pisahin nggak bisa, langsung aku marah cabut mando. Itu udah nggak ke kontrol semua. Dan itu auranya dari si Itu. tongkat ini. Iya. Oh. Tongkat kayak tombak itu kali ya, Cang? Nggak, coba kan tunggal panaluan yang Coba nanti kita cari ya. Iya. Om Bri Masuri kalau dia tahu boleh loh dicari. tunggal panaluan itu bikin emosi. Setelah diupacarain lah, itu akhirnya dingin sampai sekarang lah. Kalau mereka masih ada tim itu sudah dingin lah. Dan itu ditempatkannya dibungkus dulu kain putih. Setelah itu ditempatkannya di Belakang, dibuat hiasan di belakang live gini, kayak bikin konten. kayak bikin konten gini, cuma dia ada di situ. Diberdirikan. Apa namanya itu, Pe? Etnik Indonesia Channel. Etnik Indonesia Channel. Channel. Wah, itu cari, Cang. Siapa tahu nanti bisa jadi footage gitu. Collab, Collab, bisa boleh. bisa orangnya paling terbuka untuk itu terbuka untuk diajak collab. Om Bri Masuri, nanti kita lihat ya. Kita akan membahas tentang benda pusaka. Pusaka Rivo Di Surabaya. Surabaya. Emang apa? Masalah? Berangkat lagi. Pulang kampung. Surabaya. Iya. Surabaya. Oke, ada cerita yang lain tentang pusaka? Pusaka, kalau pusaka ini yang keris Nyai Blorong. Nyai Blorong punya keris, Bos. Bukan keris, tapi kerisnya itu ada kepala wanita, beladanya ini ular di tengah-tengah kerisnya. Oke. Keris dapur Nyai Blorong. Oke. Itu katanya untuk kekayaan. Kalau orang yang udah ngerti itu nggak nyari pesugihan Nyai Blorong gitu, cari keris Nyai Blorong. Pusaka itu. Keris itu. Nah itu bisa bikin orang nggak bisa tidur seminggu, sakit, muntah-muntah kalau nggak cocok energinya. Itu aku pertama suruh bersihin, itu yang aku buka. Om Dun bisa cerita nggak sih kalau bersihin itu apa yang dilakukan? Bersihin ya pertama mungkin kita pakai minyak khusus pusaka. Adalah punya khusus pusaka itu. Ya adalah. Aku kuasin Saya pernah dengar. di bilahnya gitu, aku tata lagi. Mungkin aku karena kurang hati-hati bukanya, kurang sopan menurut budaya Jawa. Mungkin itu akhirnya aku pusing pas buka pertama itu yang Nyai Blorong itu bikin ya kayak yang lebih parah dari yang pedang nias tadi. Bisa sampai muntah-muntah kayak orang gitu, muntah-muntah. Ada ritual khusus ketika mencabut? Tata cara. Oh, tata cara. Boleh dikasih Nah, tahu? ada aku bawa pusaka juga. Ini sekarang ada Bawa pusaka pribadi. Ci, coba sebentar. Om Bri Masuri ini langsung dibawa sama dia pusaka. Kita tunggu ya sambil Pusaka. Nah, kalau pusaka itu Oh, iya. bukannya harusnya gini. tapi nanti jangan sampai dikeluarin ya kalau Iya. di YouTube soalnya Ini nggak. ditarik ke atas. Heeh. Bukan Itunya yang ditarik ke bawah. Ininya ditarik Ditarik ke ke atas. harus Oke. kayak gini atau begini. Atau begitu. Oke. Tapi ini yang ditarik. Ini yang warangkanya Ini yang ditarik. dikeluarin. Jadi dikeluarin begitu, Iya. baru bisa dicabut. Baru bisa Kalau gini nantang berkelahi. Oh, itulah kenapa Nggak kamu boleh. jadinya. Oh. Langsung gitu. Oke. Ini kerisku ini jalak dinding. Biasanya kalau jalak dinding ini karena ini dulu mungkin kakekku yang atas ini abdi dalam ini emang untuk posisinya mungkin kalau sekarang tentara mungkin cuma masih sersan mayor lah. Oh, ya, oke. Ya belum pangkat Belum tinggi. pangkat tinggi. Ya. Boleh dipegang? Boleh. Dipegang boleh? Boleh. Oke. Menyerahkannya pun harus gini. Nggak boleh gini. Oke. Kalau gini berbahaya. Gini. Saya juga nerimanya Iya. saya nerimanya juga harus begini. Ya, yang Sama. tengah. Oh, Tengah. Gini untuk penghormatan. saya ngambil tangan dua. Untuk penghormatan tengah. Oke. Nah, setelah itu saya boleh. Boleh. Terserah mau Iya. bagaimana. Iya. Oke. Oke. Ini Asik, kalau Bos.
Kalau ini mungkin dari era Hamengkubuwono V, era perang Diponegoro, perang Jawa. Ya nggak secara mungkin ya nggak secara langsung ini emang buat perang sih dulu sama yang leluhurku. Antara ini sama sini, ini kan berbeda nih. Ada maksudnya kah? Ada. Kenapa ini lebih polos dan ini kenapa ada? Itu untuk menandakan level jabatan sih. Kalau di sini tuh merah itu para ksatria. Ininya. Merah. Oke. Hijau itu untuk para ulama. Hitam hijau untuk para ulama. Merah para satria. Hitam ini untuk abdi dalam. Rasanya tadi pas diterima ya balance lah ya, nggak terlalu berat, biasa gitu ya. Ya. Ini sekarang berat bos, berat. Ini berat beneran, serius. Gua makanya dari tadi ini berat banget. Oke, terus Namanya Kanjeng Kiai Bawono Langgeng. Oke. Bentuk ini pun berbeda. Berbeda. Yang hitam, hijau dan merah tadi itu beda. Beda. Ini kan yang hitam nih. Ini untuk dipakai sehari-hari. Si abdi dalam itu. Untuk Oke. acara tidak resmi itu rangkanya seperti ini. Oke. Kan ada yang bentuk kayak perahu gitu. Ya. Ya itu Ya, untuk ya. acara resmi. Kalau dipakai karena yang kayak perahu itu yang namanya ladrang itu sulit dicabut. Karena Madhab Raja harus pakai yang ladrang. Oke. Oke. Sudah ya? Ya. Karena ya berat. Lama-kelamaan tuh nggak tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Soalnya saya yang terima. Soalnya dia yang punya. Bukan apa untuk resmi. Udah gue lakuin lu baru ngingetin loh. Kan gue jadi kaget. Iya. Enggak lah. Nggak usah didoain gitu dong. Tapi nggak tahu ya. Ini mudah-mudahan cuma sugesti aja. Berat sih pasti. Saya lama-lama kelamaan pegangnya berat. Terus yang kedua, ini dari tengkuk sebelah kiri sampai ke atas. Ini luar biasa sakitnya ini. Mungkin hanya sugesti lah. Mungkin aja sugesti ya. Betul. Oke Om Din, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Nanti mungkin lain waktu Siap. bisa bawa pusaka yang lain. Lagi di Malang semua sih. Oke. Somehow nanti kalau misalnya datang ke sini, Siap. ada nggak yang bisa dibawa? Sebenarnya kemarin bawa 3. Yang 2 aku diminta temen, aku kasih karena itu kalau aku bawa pasti aku marah. Oh, Kerisnya bisa. kecil. Kerisnya cuma segini lah. Sebentar. Sebelum selesai. Apa perbedaan besar secara ukuran? Panjang, pendek? Ukuran panjang itu biasanya emang untuk dikhususkan untuk perang sih. Standar gini emang untuk pertahanan terakhir. Hanya saja ini buat harian. Oke. Kalau yang pendek itu biasanya para telik sandi yang pakai. Tulisan itu apa? Intel lah kalau Oh, ya. yang pasukan penyusup. Penyusup. Pilih. Iya, Tilik penilik. sandi. Oh iya, tilik sandi. Oh iya. Oke. Musuh Sehingga nggak perlu yang kecil, berat-berat, tinggal berat kecil aja. Dia masuk ke wilayah musuh bisa. I see. Terus Oh iya benar, nggak keras juga sih. Tapi nanti next mungkin nggak ada pusaka yang bisa dibawa. bisa mungkin. Nanti mungkin yang lainnya ya. Mungkin yang lain. Oke, thank you atas waktunya. kasih. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ini disimpan aja. Jangan. Gue tadi ngerasain hawa yang berbeda gitu ya. Nggak, tapi berat beneran. Pada saat gue terima, balance aja gitu, biasa aja kayak pegang keris. Cuman makin lama tuh kayak susah banget ini diangkat gitu. Dan terus itu tadi gitu. Om Bre Mas Bre inget ya, Indonesia itu biar bagaimanapun kita tuh sangat kaya. Kita punya apapun yang kita punya di negara kita ini, apapun. Tapi yang paling pasti adalah setiap pulau, setiap kota, setiap daerah terpencil sekalipun itu punya pusaka. Dan itu tidak sembarang orang yang bisa punya, tidak sembarang orang yang bisa memilikinya bahkan. Gitu ya. Jadi ingat,
Indonesia itu masih kaya. Ya nggak kaya, itulah terusin sendiri aja deh gitu ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di subscribe, dipencet loncengnya ya, notif-notifnya itu, dan tag Ucang, suruh dia cari keris yang lainnya. Dia punya tuh banyak tuh, dan nanti dicariin sama dia. Footage-nya tadi boleh ya Om, kalau ada fotonya nanti Ya, kita tayangin boleh? Siap. Nggak apa-apa ya, Siap. si tongkat itu. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi, tetap di Kimata di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang, cari tombak.